Tak diduga, dari Jepang Bu Menlu sampaikan kabar kemenangan yang dibenci AS dan Israel. Sepertinya Kementerian Luar Negeri Indonesia tak berhenti membuat Indonesia dipandang oleh publik internasional, dan kali ini ada beberapa kabar kemenangan yang digaungkan oleh Menteri Luar Negeri. Langsung saja kita simak pemaparan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Baru saja Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Istana Akasaka, Tokyo. Kunjungan Presiden RI ke Jepang ini adalah dalam rangka KTT perayaan 50 tahun ASEAN Jepang. Jadi besok pada tanggal 17 Desember Bapak Presiden akan memimpin bersama KTT ASEAN Jepang mengingat Indonesia masih memegang keketuaan ASEAN. KTT ASEAN Jepang ini juga merupakan kegiatan besar terakhir keketuaan Indonesia di ASEAN. Dalam pertemuan, Presiden juga mengangkat isu Palestina. Dan bagi Indonesia, 3 hal penting yang selalu ditekankan oleh Presiden. Pertama adalah pentingnya terus mengupayakan gencatan senjata secara permanen. Kedua, memastikan bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, mendorong segera dimulainya proses damai untuk mencapai penyelesaian 2 negara. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagai hasil atau deliverables dari kunjungan bilateral ini beberapa yang dapat menjadi highlight, yaitu: pertama, adanya hibah kapal patroli Jepang kepada Bakamla dengan nilai 9 miliar yen, atau setara 63,3 juta dolar Amerika Serikat, kalau kita menghitungnya dengan kurs saat ini. Hibah kapal ini akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas kemaritiman, termasuk dari sisi penegakan hukum. Kedua, adanya pledge Jepang untuk mempercepat pembangunan MRT Jalur Timur Barat dengan target groundbreaking Agustus tahun 2024. Ketiga, adanya MO antara Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dengan Tokushokai Medical Corporation senilai 10 miliar yen. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kardiovaskular di kawasan Asia. Setelah pertemuan bilateral, Presiden RI dan PM Jepang juga menerima 2 dokumen proposal sebagai hasil dari side event ASEAN Japan Young Business Leaders Summit dan ASEAN Japan Gen Z Business Leaders Summit. Selain kegiatan Presiden RI tadi pagi, saya bersama dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Kamikawa Yoko, juga menjadi pembicara pada talkshow Women and Peace and Security yang diselenggarakan oleh Sasakawa Peace Foundation. Dalam pidato saya mengangkat pentingnya perspektif perempuan di tengah dunia yang divided guna memperkuat kesalingpahaman untuk membangun jembatan terhadap perbedaan dan untuk membangun inklusivitas. Peran perempuan krusial bagi peace process, karena perempuan mampu melihat lebih detail dan mampu melakukan engagement dengan lokal communities secara inklusif. Indonesia terus secara aktif mempromosikan penguatan peran perempuan dalam perdamaian ini baik di tingkat regional maupun multilateral, termasuk saya sampaikan bahwa Indonesia adalah inisiator dari Southeast Asia Network of Women Peace Negotiation and Mediators. Dan melalui resolusi PBB 2538, ini adalah merupakan inisiasi Indonesia mengenai Women Peacekeeping Operations. Jadi saya ulangi lagi, Indonesia telah menginisiasi lahirnya resolusi PBB 2538 terkait Women Peacekeeping Operations. Dan hingga saat ini, terdapat lebih dari 119 Women Peacekeeper Indonesia di 7 misi perdamaian PBB. Selain itu, kemarin setiba saya di Tokyo tanggal 15 Desember saya juga telah meresmikan gedung baru KBRI Tokyo. Yang juga turut hadir di dalam acara peresmian adalah State Minister for Foreign Affairs, Mersuji Kyoto, dan juga Menteri ESDM RI, Bapak Arifin Tasrif. Saya sampaikan bahwa gedung baru KBRI ini fits for purpose, baik untuk kebutuhan fisik maupun misi diplomatik yang diemban oleh KBRI Tokyo.